Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua cara telah dilakukan oleh kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang membuahkan hasil. Serta tidak lupa bahwa suku Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib, terus melakukan perlindungan mereka dalam menjaga Nabi Muhammad dari penyerangan kaum musyrikin. Oleh karena itu, para kafir Quraisy membuat perjanjian di antara mereka untuk tidak menikahkan anak mereka dengan anak Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, tidak melakukan transaksi jual beli dengan mereka, tidak bergaul dan berkumpul dengan mereka. Perjanjian itu ditulis dalam sebuah lembaran dan digantungkan di depan Ka'bah. Namun seluruh Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, terkecuali Abu Lahab, tidak peduli dengan perjanjian itu yang menyudutkan mereka dan tetap berdiri membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemboikotan ini membuat bahan makanan dan persediaan pangan menjadi semakin menipis untuk Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Bahkan para kaum musyrikin memborong semua bahan makanan yang masuk di luar Mekah agar tidak ada satupun dari Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib yang dapat membelinya. Keadaan membuat mereka harus terpaksa menahan lapar, bahkan harus mengganjalnya dengan memakan dedaunan, membuat jeritan tangis wanita dan bayi-bayi sampai terdengar menyedihkan. Tidak ada barang yang dapat mereka terima kecuali dilakukan secara rahasia atau melakukan pembelian dengan harga yang jauh lebih mahal. Kondisi mereka itu berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Barulah pada bulan Muharram, tahun ke-10 kenabian, terjadi perobekan lembaran perjanjian yang digantungkan di depan Ka'bah. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy setuju dengan perjanjian itu. Maka pihak yang kontra melakukan rencana untuk merobek lembaran tersebut. Namun sebelum rencana mereka dijalankan, ternyata lembaran tersebut telah dimakan oleh rayap, kecuali tulisan yang di dalamnya terdapat nama Allah. Rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Pembatalan perjanjian itu membuat Rasulullah dan Bani Hashim serta Bani Al-Muthalib dapat terbebas dari pemboikotan. Sungguh, kejadian tersebut telah dinampakkan oleh mereka sebuah tanda agung kenabian di masa mereka. Namun, para kafir Quraisy seolah menutup mata dengan kejadian yang ada, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surah Qamar ayat 2. Berbagai penderitaan dan peristiwa yang begitu besar telah terlewati. Paman Rasulullah telah berjuang dalam melindungi keponakannya walaupun usianya saat itu sudah melebihi 80 tahun. Kini, dia mulai dirundung sakit yang cukup serius. Pemuka Quraisy yang mendengar masalah ini datang kepada Abu Thalib untuk terakhir kalinya. Mereka yang datang di antaranya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umay bin Halaf, dan Abu Sufyan bin Harb, serta tokoh-tokoh lainnya yang berjumlah sekitar 25 orang. Mereka berkata, "Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah bagian dari kami, sebagaimana yang engkau saksikan sendiri. Telah terjadi sesuatu pada dirimu, kami sangat mencemaskanmu. Sesungguhnya kamu telah tahu apa yang terjadi di antara kami dan keponakanmu. Untuk itu, desaklah dia agar mau menerima permintaan kami. Hal ini bertujuan agar dia tidak mencampuri urusan kami, membiarkan kami menjalankan agama kami, seperti halnya kami juga akan membiarkannya menjalankan agamanya." Kemudian Abu Thalib menyuruh seseorang untuk memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat beliau datang, ia diberitahukan oleh Abu Thalib tentang penawaran para pemuka kaum mereka. Rasulullah berkata kepada mereka, para kafir Quraisy, "Bagaimana pendapat kalian bila aku berikan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan, niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan non-Arab akan tunduk kepada kalian?" Mendengar itu, mereka mulai tertegun, bimbang, dan tidak tahu bagaimana menanggapi perkataan tersebut. Sampai Abu Jahal berkata, "Kalau begitu, kalimat apa itu?" Rasulullah menjawab, "Kalian ucapkan la ilaha illallah, dan kalian cabut sesembahan selainnya." Mendengar kalimat tersebut, mereka menepuk tangan meremehkan, seraya berseru, "Wahai Muhammad,
Apakah kamu ingin menjadikan tuan-tuan yang banyak menjadi satu saja? Sungguh aneh pulamu ini. Kemudian masing-masing dari mereka membubarkan diri. Karena bagaimanapun, mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.